Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Isanuddin dari Prodi PPKN NIM A220220027 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah bimbingan konseling, yaitu permasalahan peserta didik di sekolah dan prosedur pemecahannya. Sini langsung ke ciri-ciri masalah. Ciri-ciri masalah yang pertama, masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. Terus yang ketiga, tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang keempat, masalah muncul tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. Yang kelima, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Yang keenam, masalah memerlukan pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Yang ketujuh, masalah dapat bersifat individual maupun kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah. Yang pertama, masalah akademik, diantaranya terdapat konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan. Yang ketiga, pencarian serta penggunaan sumber belajar. Yang keempat, perencanaan pendidikan lanjutan. Yang kelima, kesulitan belajar dan lain-lain. Jadi di masalah akademik ini kebanyakan dari individunya sendiri tidak ada semangat atau kemauan untuk belajar untuk lebih. Selanjutnya yang kedua, masalah sosial pribadi, diantaranya terdapat hubungan dengan sesama teman, dosen, serta staf. Nah, hubungan ini biasanya ada sedikit cekcok yang kemudian menjadi masalah sosial dan enggan untuk menyelesaikannya. Terus yang kedua, pemahaman sifat dan kemampuan diri. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dengan masyarakat. Yang keempat, penyelesaian konflik. Terus selanjutnya ada yang ketiga, masalah karir, diantaranya terdapat pemahaman terhadap minat dan bakat, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan. Masalah keluarga, diantaranya terdapat hubungan antara anak dengan ayah ibu, hubungan antara ayah dengan ibu, status sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada prosedur mengatasi masalah. Yang pertama, identifikasi kasus. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, prognosis. Yang kelima, terapi. Yang keenam, evaluasi dan follow up. Untuk yang pertama, identifikasi kasus, jadi mencari sumber permasalahan atau hal apa yang menyebabkan seseorang menjadi mungkin kurang minat belajar atau segala macam. Untuk yang kedua, identifikasi masalah. Jadi untuk identifikasi masalah bisa mencari seperti dari data dokumen hasil belajar siswa, menganalisis absensi di dalam kelas, kemudian mengadakan wawancara dengan siswa. Kemudian untuk diagnosis yaitu keputusan mengenai jenis kesulitan siswa, keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi sumber sebab-sebab kesulitan siswa. Selanjutnya keputusan mengenai jenis mata pelajaran apa yang mengalami kesulitan belajar. Berikutnya ada prognosis, yaitu bentuk treatment yang harus diberikan, bahan atau materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan. Yang kelima, terapi, yaitu bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengerjaan remedial, pemberian bimbingan pribadi,
alih tangan kasus. Ya, alih tangan kasus seperti diserahkan kepada psikiater atau semacamnya lah. Selanjutnya untuk tindak lanjut, usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa dan tindak lanjutnya yang didasari hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Nah, untuk tindak lanjut ini melihat apakah ada kemajuan terhadap siswa setelah dilakukannya 5 hal di atas tadi. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nge-lag.